Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsih qad saghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah halaqah subuh masjid dan majlis adzikra yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua sehingga kita masih bisa istiqomah menjalankan aktivitas ibadah salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan halaqah subuh kajian kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran yang insya Allah kita masih melanjutkan tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini emang agak panjang gitu ya, sehingga masih terus bersambung. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana rayuan seorang istri penguasa Mesir kepada Nabi Yusuf agar senantiasa mengikuti bujuk rayunya, sehingga perempuan itu ketika menemukan kesempatan suaminya sedang pergi keluar dan hanya ada berdua dia dengan Yusuf, maka istri itu menjebak Nabi Yusuf di sebuah ruangan, dikunci setiap pintu dan jendelanya. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi Yusuf bahwa seluruh pintu telah terkunci, jendela sudah terkunci, maka kemarilah engkau datang kepadaku wahai Yusuf. Nabi Yusuf menolak, kemudian lari menuju pintu itu, akan tetapi perempuan itu mengejarnya, dan ketika keduanya sampai di sebuah pintu maka raja itu datang dan membuka, dan kemudian disitulah terjadi percakapan antara Yusuf raja dan juga istrinya. Kemudian untuk membenarkan dan membuktikan siapa yang benar pada saat itu, maka akhirnya didatangkanlah seorang saksi ya. Saksi itu adalah anak kecil yang belum waktunya berbicara tapi sudah berbicara. Di dalam hadis Rasulullah SAW kan dikatakan ada 4 anak kecil yang diberikan kemampuan bicara oleh Allah. Takallama arba'atun wahum sigorun. 4 anak kecil, 4 bayi yang belum waktunya bicara, kemudian dia diberikan kemampuan bicara oleh Allah. Yang pertama Ibnu Masitoh binti Fir'aun, ya, yaitu anaknya Siti Masitoh, yaitu binti Fir'aun. Yang ketiga, yang kedua adalah Wasyahidu Yusuf, anak kecil yang menjadi saksi Nabi Yusuf. Yang ketiga adalah Wasohibu Jurej. Sohibu Jurej. Sohibu Jurej itu, ya, Jurej itu adalah seseorang yang hidup sebelum Rasulullah ya. Dia begitu taat kepada Allah ya, kemudian pas ketika dia sedang ibadah ya, sedang sholat, ibunya memanggil ya, kemudian dia bingung antara memenuhi panggilan ibunya atau dia melanjutkan sholatnya. Bingung Jurej itu. Makanya di sini kita kalau lagi sholat sunnah, ibu kita manggil, maka batalkan sholat sunnah itu. Karena memenuhi panggilan ibu itu
wajib. Tapi ketika sholat wajib maka lanjutkan. Nah, Jurej ini orang ketika dia sholat wajib, ibunya manggil, bergejolak di pikirannya, saya batalkan sholat atau saya teruskan. Tetapi dia lanjutkan sholatnya. Setelah itu baru, nah ibunya kurang senang. Ketika itu akhirnya ibunya berbicara dengan perkataan yang buruk lah. Semoga kau dipertemukan dengan perempuan yang tuli gitu. Singkat cerita akhirnya Jurej itu digoda. Dia ahli ibadah, digoda oleh seorang perempuan. Jadi sama seperti kisah Yusuf kayaknya. Digoda oleh seorang perempuan, tapi Jurej itu tidak mau, menolak dan tahan terhadap godaan itu. Sampai-sampai akhirnya si perempuan itu kesel. Gimana caranya? Maka perempuan itu berzina dengan orang lain. Pas ketika lahir, maka dia fitnah bahwa bayi ini adalah bayinya Jurej. Jadi saya telah berzina dengan Jurej dan bayi ini, anak ini adalah anaknya Jurej. Masyarakat semuanya akhirnya marah. Jurej yang penampilannya ulama, penampilannya soleh, ahli ibadah, ternyata diam-diam dia telah berzina. Sampai-sampai tempat ibadahnya Jurej itu mau dibakar, mau dihancurkan. Ya, tetapi ada seseorang yang bijak, stop dulu, biarkan Jurej dia menyelesaikan ibadahnya. Selesai ibadah dipanggil Jurej, maka saat itu semuanya sudah kumpul. Wahai Jurej, anak siapa laki-laki bayi ini? Maka kata Jurej, tanyakan kepada bayi ini anak siapa dia. Kemudian bayi itu mengatakan, aku adalah anaknya seorang pengembala, katanya. Jadi itulah Sohibul Jurej, juga jadi saksi yang diberi kemampuan oleh Allah untuk bicara. Termasuk juga yang keempat adalah Isa bin Maryam. Nah, kita kemarin sampai cerita seperti itu, ya, seorang saksi, anak kecil yang diberikan kemampuan bicara, yang mengatakan, lihat saja kalau baju Yusuf yang robek dari bagian depan, maka Yusuf yang berdusta. Kalau dari bagian belakang, maka ternyata Yusuf yang benar. Pas dilihat ternyata yang robek bagian belakangnya. Dan kemudian disitulah raja mengatakan bahwa engkau telah melakukan, bahwa ini adalah merupakan tipu dayamu. Di situ cerita kita pada beberapa minggu yang lalu. Nah, jadi sehebat apapun ya kesalahan ditutupi, keburukan ditutupi, maka ini akan tercium juga keluar. Jadi betapapun api itu rapih ditutupi, tapi asapnya tetap akan keluar, Pak. Raja menutupi, istrinya menutupi tentang kisah ini, karena ini bisa mencemarkan nama baik istana gitu loh. Bisa mencemarkan nama baik kerajaan, ditutupi. Tetapi ditutupi sehebat apapun, ternyata tetap tadi api itu walaupun ditutupi asapnya akan keluar. Bangkai itu walaupun rapat ditutup baunya akan keluar. Sehebat-hebatnya tupai melompat juga akan jatuh. Begitupun dengan kisah ini. Nah, ternyata hal ini terdengar sampai keluar. Apalagi terdengar sampai kepada istri-istri para penguasa pada saat itu. Sampai-sampai hal ini bisa menjadi buah bibir para istri-istri pejabat-pejabat negara gitu. Bahasa kitanya udah jadi gosip yang makin hangat. Gosip kan begitu, semakin digosok semakin sip gitu. Itu namanya apa? Gosip. Jadi gosip itu sudah terjadi, Pak. Di mana-mana terdengar itu, Pak. Di mana-mana terjadi pembicaraan. Yang jadi pembicaraan itu adalah tentang itu. Sampai-sampai diabadikan dalam ayat ini, surat Yusuf ayat 30. Wa qala niswatun fil madinah imra'atul aziz turawidu fataha an nafsih. Berkata para istri-istri di kota itu, istri-istri para pejabat negara maupun perempuan-perempuan yang ada di kota itu, apa perkataan imra'atul aziz turawidu fataha an nafsih. Istri raja kita, istri penguasa kita, istri presiden kita telah menggoda merayu pelayannya, katanya. Gimana ini? Seorang istri pejabat kok levelnya pelayan, katanya gitu loh ya. Seorang sosialita kok levelnya adalah budak misalkan kayak begitu. Telah merayu dia. Wah, terjadi pembicaraan itu. Qad sagofaha hubbat.
cinta telah melupakan dia terhadap hal-hal yang lain, cinta telah membutakannya. Begitu, sampai-sampai gosip itu terdengar ke istana, sampai-sampai gosip itu terdengar ke istrinya raja. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidati minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihin. Terdengar panas juga Pak, dibicarakan dengan hal-hal yang buruk. Setiap dia lewat kelihatan sama orang, lihatan sinis gitu. Yang lain ngelihat sinis, oh ini nih yang menggoda budaknya, oh ini nih yang menggoda pula. Dia panas juga Pak, dijadikan bahan pembicaraan pada saat itu. Saking dia tidak tahannya, maka ketika dia mendengar itu, dia kesal, dia marah, diundang seluruh istri-istri pejabat istana yang membicarakannya untuk datang ke istana. Diundang, arsalat ilaihin, diundang, ya, semuanya pada datang, diundang. Pas ketika datang semuanya kumpul di suatu tempat. Pas ketika sudah kumpul, diberikan jamuan. Setelah diberikan jamuan, semuanya dikasih pisau satu-satu, ya, dikasih pisau. Kalau jamuan untuk pisau kan pasti buah-buahan. Kalau dulu kan buah-buahan lah, nggak tahu yang disuguhkan buah apa, nggak tahu saya. Ya, disuguhkan lah. Ada yang mengatakan buah apel gitu, karena kalau buah jeruk tidak perlu pakai pisau gitu loh ya, disuguhkan. Nah ketika apa? Pas ketika mereka semuanya lahunna muttaka'an wa a'tadat lahunna muttaka'an, diberikan tempat duduk, wa atat kulla wahidati minhunna sikinan, satu-satu istri itu diberikan pisau, wa qalat ikhruj alaihinna, maka dikasih jamuan, silahkan, ya, silahkan dinikmati jamuannya. Begitu mereka siap menikmati jamuan, dikupasnya buah-buahan itu, maka perempuan itu berkata, ukhruj alaihinna, hei Yusuf, keluarlah kau kemari. Keluar Nabi Yusuf. Begitu mereka sedang mengupas, Nabi Yusuf keluar. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyaron in hadza illa malakun karim. Jadi mereka ketika melihat begitu tercengang, mereka kagum, sampai-sampai mereka tidak sadar bukan buah yang dipotong, tapi tangan-tangan mereka yang diiris. Mereka mengatakan hasya lillah ma hadza basyaron in hadza illa malakun karim. Kata mereka, ini bukan manusia. Makanya kata-katanya hadza. Jadi hadza ini menunjukkan kedekatan, bahwa perempuan-perempuan itu Pak melihat jelas tentang Nabi Yusuf, karena hadza itu kan menunjukkan sesuatu yang dekat. Hasya lillah, amat sangat sempurna, ma hadza basyar, ini bukan manusia. Jadi nampak jelas. Jadi hadza basyar itu satu, dekat, memang mereka ngelihatnya jelas. Kan kadang-kadang Pak ada orang yang kelihatan tampan dari kejauhan Pak, ada gelisnya cantik-cantik gunung gitu Pak, dia di jauh mah bagus, indah, kayak gunung aja, kayak begitu Pak. Atau kayak rembulan gitu loh, kita lihat dari bumi kan rembulan itu apa, indah sekali. Pas sudah dideketin apa, enggak, boro-boro, ya, kayak perempuan gitu, atau kayak laki-laki gitu. Ustadz Sukron dilihat dari belakang kayak Bung Karno gitu, pas dari depan kayak bungkusan gitu ya. Jadi ada orang kelihatan tampan, kelihatan cantik kalau dari jauh, ada kayak begitu, betul nggak? Kelihatan dia keren kalau dilihat dari mana? Dari jauh. Perempuan cantik dari jauh, ya, pas udah begitu dekat, nggak kelihatan tuh cantik dan tampannya. Tapi kalau ini mahada, hada ini menunjukkan dekat. Jadi mereka para perempuan itu melihat Yusuf dari kedekatan. Pas ketika dilihat dari kedekatan, semakin dekat semakin kelihatan tampannya gitu. Kalau kita kan ketika jauh kelihatan kerennya, pas semakin dekat kelihatan jeleknya gitu. Ini enggak, semakin dekat semakin kelihatan apanya? Tampannya. Sehingga kata-kata mahada basar ini menunjukkan asli. Bahkan di situ dikatakan para ulama, asli ketampanan Yusuf bukan ketampanan karena make up gitu loh. Bukan karena, kan ada orang cantik karena kadang-kadang make up Pak, bedaknya pun sampai 3 cm, kadang-kadang tebal gitu. Begitu kena hujan muruluk langsung luntur gitu kan, ada kayak begitu. Ini enggak asli gitu.
Sampai mereka mengatakan ma hadza basyara, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini melainkan adalah malaikat yang berwujud manusia yang mulia. Sampai semuanya kayak kita memerem, gini aja, nggak sadar. Sampai mereka semuanya tercengang dan mereka begitu terkesima melihat tentang ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa Pak setelah itu? Zulaikha, istri raja itu tersenyum, dia tersenyum, dia tertawa. Kata Zulaikha, qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi. Nih laki-laki yang gua tergoda dengannya. Bayangkan loh, sehari-hari gua ketemu dia, sehari-hari gua ngelihat dia, bertahun-tahun di rumah gua, lo baru ngelihat sekali aja ngiler loh misalkan gitu. Gitulah kurang lebih lah Zulaikha itu. Dia merasa menang ketika itu, yang tadinya dia digosipkan, direndahkan, dikucilkan, dihinakan, pas begitu semuanya tertegun dan terkesima dengan Nabi Yusuf, situ Zulaikha kemudian apa? Tersenyum dia. Fadzalikunnalladzi lumtunnani fihi. Nih laki-laki yang menyebabkan aku tergila-gila, aku tergoda kepadanya model seperti ini. Kebayang nggak? Tiap hari aku lihat dia, tiap hari aku ketemu dia, dan itu lama, bertahun-tahun aku hidup satu rumah dengannya. Kalau misalkan satu kali aku tergoda, wajar. Kalian baru melihat sekali saja, kalian sudah tergila-gila, terkesima dengan laki-laki ini. Bagaimana dengan aku yang sehari-hari ketemu dengan perempuan ini, ya, dengan laki-laki ini? Di situ ada pembelaan, sehingga disitulah akhirnya Zulaikha terang-terangan, betul, aku yang menggoda dia, aku yang ingin menundukkan dirinya. Tetapi apa yang terjadi? Fasta'som, dia menolak. Jadi pak kekeh, Zulaikha kekeh pinginnya, Yusuf pekekeh enggak maunya gitu lah. Kalau kita kan gitu, kalau sudah jatuh cinta pak kekeh, yang satu kekeh maunya, yang satu kekeh kagaknya gitu loh ya. Nah inilah Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Fasta'som, dia menghindar, dia menolak, dia berlindung, tidak mau. Bahkan setelah itu perempuan-perempuan daripada kota Madinah itu, perempuan daripada kota itu, istri-istri para pejabat itu, mereka ini bersekongkol gimana caranya mendapatkan Yusuf alaihissalam ini. Kemudian akhirnya mereka menggoda kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf akhirnya berkata, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wahai Allah, daripada aku harus mengikuti bujuk rayu pada perempuan-perempuan ini, aku lebih baik di penjara daripada aku harus mengikuti kemauan mereka. Inilah prinsip seorang dai, prinsip seorang muslim. Dia harus punya prinsip seperti itu. Dia rela dihukum daripada dia melakukan kemaksiatan. Dia rela dihukum daripada dia harus mengikuti bujuk rayu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Yusuf mampu menahan itu, menolak itu, padahal dia punya kesempatan dan juga punya peluang. Inilah yang kata para ulama, kesabaran Nabi Yusuf termasuk kesabaran di tingkat yang paling tinggi. Sabar itu kan 3, kemarin saya jelaskan. Satu, ada sabar ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam taat itu butuh sebuah kesabaran. Yang kedua, sabar ketika kita meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar ketika kita menerima ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sabar. Nah, sabarnya Nabi Yusuf adalah sabar ketika beliau diajak untuk melakukan kemaksiatan, diajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Nah, inilah sabar yang luar biasa, bahkan sabar yang tingkat tinggi. Bayangkan, dia mampu dan ada peluang untuk melakukan maksiat, tapi dia menghindari itu semua. Ini kan ada di dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Rasulullah SAW bersabda dari hadis melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atun yuzilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah. Ada 7 kelompok yang senantiasa dilindungi Allah ketika pada hari yang tidak ada perlindungan selain daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di mahsyar,
Mahsyar ini kan Masya Allah ya, kalau kita baca riwayat tentang kondisi di mahsyar ini kan mengerikan. Jadi manusia itu nanti akan dikumpulkan di mahsyar ya, dalam satu riwayat dikumpulkan di mahsyar selama 40 hari, tapi 40 harinya adalah 40 hari akhirat, kalendernya kalender akhirat Pak. Kalender akhirat dengan kalender dunia kan berbeda. Satu hari dalam kalender akhirat itu sama dengan 1000 tahun dalam kalender dunia. Wa inna yauman inda rabbika ka alfis sanatin mimma ta'uddun. Satu hari dalam hitungan Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan dunia kalian. Ya, Al-Hajj ayat 47 kan begitu. Artinya kalau 40 hari kita di padang mahsyar itu berarti sama dengan 40.000 tahun kita di padang mahsyar. Dan pada saat itu ketika di padang mahsyar kan matahari itu jarak dengan kita 1 tombak, begitu dekat. Kata para fisikawan, panas pusat matahari itu 30 juta derajat Celcius. Panasnya matahari itu 30 juta derajat Celcius. Bayangkan yang 30 juta derajat Celcius itu jarak dengan kita itu 1 tombak. Dan di bawahnya adalah perak. Dan kita tidak menggunakan ya pelindung walaupun hanya sehelai kain. Begitupun dengan alas kaki kita. Nah, bayangkan dalam kondisi seperti itu, begitu luar biasa panasnya, tapi ada 7 manusia yang tidak kepanasan. Ada 7 manusia yang tidak kepanasan, tidak merasakan panasnya, karena dia dinaungi Allah, karena dia dinaungi Allah, karena dia dilindungi Allah. Padahal semua manusia dalam kondisi kepanasan dan dalam kondisi penderitaan yang sangat luar biasa. Siapa yang 7 itu? Salah satunya adalah warajulun da'athu imra'atun data mansabin wa jamalin. Ya, kalau saya sebutkan 7-7-nya kepanjangan nantinya gitu ya. Singkat aja nggak apa-apa. Satu, yang 7 itu siapa? Yang 7 itu kata Rasulullah, yang pertama imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Yang kedua wasyabun nasa'a bi ibadatillah, laki-laki yang senantiasa beribadah kepada Allah. Pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Ya, kenapa pemuda? Ya kalau orang tua nggak ibadah terlalu saja Pak gitu loh. Udah diincar malaikat maut nggak ibadah juga kacau gitu loh. Ini wasabun nasabir, anak muda yang senantiasa ibadah kepada Allah, yang dia tidak tergoda dengan zaman, walaupun zaman sudah rusak, maka dia termasuk orang yang mendapatkan naungan Allah. Yang ketiga siapa? Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid atau fil masajid, seseorang yang hatinya bergantung ke masjid, bukan pecinya yang di masjid, bukan. Ini kadang-kadang sarungnya di masjid, orangnya di mana bawah kadang-kadang gitu ya. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya yang bergantung dia, dimanapun dia berada, yang dia cari adalah masjid. Orang ini ketika dalam kondisi semua manusia kepanasan, dia akan mendapatkan naungan Allah. Yang keempat, warajulani tahabban billahi istama alaihi wa tafarraqu alaihi, seseorang yang bertemu karena Allah, berkumpul karena Allah, bersaudara karena Allah, berpisah pun dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kan berkumpul karena Allah, bukan karena yang lain. Bersaudara karena Allah, berjamaah karena Allah, dan begitu harus berpisah pun berpisahnya karena Allah. Nah, yang kelima baru warajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin, seorang laki-laki yang dibujuk, yang dirayu, perempuan yang memiliki kedudukan dan paras yang cantik. Jadi Nabi Yusuf itu Pak, peluangnya ada, kemampuannya juga ada, dan tidak ada orang yang melihat. Mampu dia kalau melakukan kemaksiatan, yang membujuknya adalah punya kedudukan dan juga cantik dan ada kesempatan, dan Nabi Yusuf pun mampu saat itu, tapi dia tolak. Ini termasuk seseorang yang mendapatkan naungan Allah. Kan itu berat Pak kayak begitu. Kita mah kadang-kadang boro-boro sudah depan mata, udah dibujuk, yang enggak ada pun dicari-cari kadang-kadang gitu. Ini udah di depan mata gitu loh. Kita mah yang enggak ada pun dicari-cari kan. Ini udah di depan mata tapi masih mampu menolak itu. Pantas balasannya dari Allah, dia termasuk orang yang mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan yang keenam adalah apa? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang sedekah
yang dia sembunyikan sedekah itu sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, warajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam situasi dan suasana yang sepi, kemudian dia mencucurkan air matanya. Ini 7 kelompok yang ketika manusia kepanasan dan kesulitan, dia mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang amat sangat luar biasa. Nah, ini yang harus dijadikan sebuah prinsip bagi para dai, para muslim, orang muslim yang dia menjaga imannya, bahwa penjara, hukuman lebih dia sukai daripada harus melakukan sebuah kemaksiatan. Ini prinsip yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Nah, setelah itu akhirnya apa yang terjadi? Maka Allah mendengarkan dan mengabulkan tentang doanya Nabi Yusuf ini. Allah mengabulkan. Inilah cara Allah. Jadi cara Allah itu untuk menjaga seseorang itu, Pak, dengan cara seperti apa saja. Ya, kita misalkan mendengar dan membaca berita, konon katanya ketika sebelum terjadi Gunung Semeru, meletusnya Gunung Semeru, ada seseorang yang dia datang ke situ, diusir oleh warganya. Ya, dia diusir oleh warga, tidak diperkenankan untuk datang ke situ, padahal dia ke situ untuk berdakwah. Dia padahal ke situ untuk berdakwah, menjalankan syariat agama, tapi warganya mengusirnya, warganya tidak menerimanya. Ternyata tidak lama dia diusir dan tidak di situ terjadilah itu, meletusnya Gunung Semeru di Jawa Timur itu. Cara Allah menyelamatkan orang beriman, cara Allah menyelamatkan orang yang iffah menjaga dirinya adalah dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak kita ketahui. Nah, Allah melindungi Nabi Yusuf, menjaga Nabi Yusuf adalah dengan cara dimasukkannya ke dalam penjara, sehingga Nabi Yusuf terlindungi dari berbagai macam fitnah-fitnah yang terjadi di istana pada saat itu. Nah, ini kadang-kadang memang tidak mengenakan, tapi bagi orang beriman, bahkan bagi orang yang bertakwa, penjara, hukuman jauh lebih nikmat dibandingkan melakukan sebuah kemaksiatan dan pelanggaran dari Allah, pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disitulah akhirnya Nabi Yusuf masuk penjara. Ya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau berdoa jangan sembarangan gitu ya. Ternyata Allah mencatat, Allah mendengar, kemudian Nabi Yusuf jadi di penjara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dalam penjara, Nabi Yusuf bertemu dengan 2 orang juga yang di penjara. Ya, pada saat itu ada 2 orang di dalam penjara. Disinilah apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau berada di dalam penjara. Wadakhala mahu sijna fatayan, maka masuk juga ke dalam penjara itu 2 pemuda. Ya, 2 pemuda. Qala ahaduhuma inni arani asiru khamran. Satu pemuda adalah orang yang biasa menyiapkan minuman raja. Yang satu lagi adalah waqala al-akhar inni arani ahmilu faqarasi khubzan taqulu tayru minhu nabina bitawili inna naraka minal muhsinin. Nah, 2 pemuda ini, Pak, yang masuk ke dalam penjara, satu biasa yang suka nyiapin minuman untuk para tamu istana, untuk raja. Yang satu juga adalah yang biasa menyiapkan makanan. Maka mereka pada saat itu bermimpi. Dalam mimpinya mereka bercerita kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa mereka berani bercerita kepada Nabi Yusuf? Karena wajah Nabi Yusuf adalah kelihatan wajah orang yang baik gitu. Makanya orang baik itu, Pak, bisa kelihatan dari wajahnya. Sama orang yang sedih itu bisa kelihatan dari wajahnya sebetulnya. Makanya wajah ini kan simbol sebetulnya. Jadi kalau kita sholat, inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku hadapkan wajahmu, itu bukan berarti yang ngadap kiblat itu wajah doang, Pak. Ya, tapi seluruh tubuh kita harus dihadapkan ke kiblat. Jadi dalam sholat itu kita memang menyatakan menghadapkan wajah kita, tapi pada dasarnya semuanya harus dihadapkan ke kiblat. Kaki kita, jari kita, semuanya dihadapkan ke kiblat. Karena wajah ini adalah simbol. Ya, jadi kalau pingin tahu orang dompetnya berisi tidak berisi, nggak usah kita lihat dompetnya, wajahnya aja pokoknya. Ya, jadi tanggal tua, tanggal muda kelihatan dari apanya? Dari wajahnya sebetulnya. Wajah tanggal muda kelihatan tuh. Wajah tanggal tua kelihatan tuh. Wajah belum gajian, wajah sudah gajian, nah dari wajah saja sebetulnya. Nah, mereka ini 2 pemuda kan kelihatan dari wajah. Jadi wajah ini adalah merupakan apa? Merupakan simbol.
Simbol. Ada orang misalkan Pak wajahnya ditutup, yang lainnya dibuka, kelihatan, nggak ketahuan siapa ini gitu. Tapi kalau misalkan semuanya ditutup, wajahnya dibuka, bisa dikenali. Tapi begitu yang ditutup cuma wajah, yang lain dibuka, nggak ada yang kenal gitu loh. Ini wajah simbol makanya. Makanya kan ketika Allah menjelaskan tentang ahli sorga dengan ahli neraka pun dilihat dari apa aja? Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsir wa wujuhun yawma idzin 'alaiha. Jadi ahli surga maupun ahli neraka pun bisa dilihat dari apanya? Dari wajahnya. Wajah ahli neraka kelihatan tuh horor gitu loh. Ya, horor pas ngelihat kita baca ayat kursi gitu loh. Kalau wajah ahli surga kan enak gitu, tenang, senyum, itu dari wajahnya. Nah ternyata dua pemuda ini ketika di penjara, begitu dia ngelihat Nabi Yusuf, dia langsung curhat gitu. Kenapa? Karena kelihatan dari wajahnya ini bukan orang biasa, ini pasti orang baik. Dia curhat. Dan bukan hanya orang baik, ini pasti orang berilmu, wibawanya ada. Makanya orang berilmu itu punya karisma, Pak. Saya dulu punya karisma, Pak, sekarang udah ganti Vario, Pak. Ya, dulu punya karisma, karismanya udah jual kayaknya ya. Jadi Arya punya karisma, punya wibawa memang. Kenapa? Karena pancaran imannya melahirkan dan memunculkan karismatik di dalam dirinya, berwibawa. Makanya perempuan sekarang, ibu-ibu sekarang cari mantu itu yang berwibawa rata-rata, wibawa mobil gitu ya. Nah ini luar biasa di situ. Sehingga mereka bercerita. Nah disinilah akhirnya ketahuan tentang Nabi Yusuf memiliki kemampuan yang sangat dahsyat, yaitu bisa mentakwil tentang mimpi itu. Bagaimana takwil mimpi Nabi Yusuf terhadap dua pemuda ini? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, biar lebih penasaran lagi. Sampai jam 6 atau sampai setengah 6 ini ya? Ya, jadi tadi dipesan gitu ya, karena kita jam 5 gitu. Jadi pemuda itu bercerita tentang itu. Ya, di sini nanti bagaimana Nabi Yusuf berdakwah. Ya, tapi Nabi Yusuf ketika cerita kepada pemuda itu nanti dia tidak menceritakan tentang kehebat dirinya, tidak menceritakan tentang kehebatan dirinya. Nah, ini pelajaran nanti bagi para motivator, Pak. Motivator itu ketika dia memberikan motivasi ya kepada audiennya, jangan menceritakan tentang kehebatan dirinya harus. Jadi dia ceritakan bahwa saya itu begini dan begitu adalah karena Allah. Nabi Yusuf itu begitu. Sehingga orang itu penasaran kepada Tuhannya Yusuf, bukan kepada Nabi Yusufnya. Orang itu penasaran kepada siapa Tuhannya Nabi Yusuf yang dimaksud Nabi Yusuf itu. Jadi motivator itu kalau mau cerita, kita lihat tentang Nabi Yusuf, dia ceritakan bahwa saya begini bukan karena kehebatan saya, kehebatan Tuhan yang kita sampaikan, kehebatan Allah yang kita sampaikan, sehingga orang itu penasaran dengan Allahnya, penasaran dengan Islamnya, bukan penasaran dengan kita dan kagum dengan kitanya. Karena nanti begitu dia kagum dengan kitanya berbahaya, di situ setan masuk nanti kepada kita. Di situ nanti muncul wujud, di situ nanti muncul sombong dan lain sebagainya. Makanya kalau kita lihat para ulama selalu wallahu a'lamu bissawab di dalam kata akhir di setiap karyanya. Dia menjelaskan begitu berjilid-jilid, berlembar-lembar, berhalaman-halaman kitab, tapi ujungnya para ulama selalu mengatakan wallahu a'lamu bissawab. Dia selalu semuanya disampaikan kepada Allah. Begitu seharusnya. Jadi ketika ada orang yang, makanya kan ketika ada orang yang memuji kita, kita senantiasa kembalikan kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi nikmatillahi tatimmus sholihat. Maha suci Allah yang telah menyempurnakan nikmat-nikmat baik bagi kami. Artinya kita begini, kita begitu, semuanya adalah karena kebesaran dan kemurahan Allah kepada kita. Nah itulah dakwah tauhidnya nanti Nabi Yusuf ketika berada di penjara. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa, sebetulnya hidup di alam bebas maupun di penjara itu sama saja. Semuanya adalah sarana untuk berdakwah. Bahkan lebih enak di penjara katanya. Saya nggak mau juga di penjara gitu ya. Kenapa? Karena dia berdakwah tidak terkena macet, mad'unya sudah ada di situ gitu. Kalau sekarang kan Ustaz Surun harus jalan dulu ke sini gitu kan. Kadang-kadang kita mencat, betul di penjara mad'unya sudah ada. Mau kagak mau mereka pasti ngaji, orang nggak ada kemana-mana yang lain. Terus di situ. Makanya orang beriman, seorang muslim itu, seorang dai itu di alam bebas maupun di dalam penjara, bagi dia adalah semuanya adalah ladang untuk senantiasa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebetulnya. Bahkan tidak sedikit manusia
yang dia di penjara tetapi pikirannya bebas, tapi tidak sedikit yang di luar penjara tetapi pikirannya terpenjara. Bisa jadi banyak yang seperti itu. Nah, itulah yang terjadi kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Bagaimana dakwah Nabi Yusuf ketika di penjara, ya, sampai akhirnya dia mentakwil terhadap dua pemuda yang masuk ke dalam penjara itu. Insya Allah nanti kita akan bahas pada Senin yang akan datang. Ini barangkali yang bisa disampaikan tentang kisah bagaimana Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Setelah penjara, Nabi Yusuf ke istana, di situ baru terakhir, ya, baru nanti selesai. Ya, karena ada banyak, ini kayaknya kisah Nabi Yusuf nggak selesai-selesai juga kan gitu ya. Saya bilang 111 surat itu dalam surat Yusuf ya kisahnya tentang Nabi Yusuf, itu masalahnya. Ya, apalagi kalau kita bahas misalkan kalimat per kalimatnya yang sangat luar biasa itu. Ya, insya Allah. Jadi besok mungkin adalah termasuk cerita akhir ya dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, baru kita nanti masuk kepada kisah yang lainnya. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.